Nah, sekarang coba kita beralih ke teks selanjutnya ya, teman-teman ya. Kita cari lagi apakah ada nih soal tentang purpose of the text. Nah, di sini sepertinya ya teks baru ya. Kita cek ada berapa paragraf di sini. Oke, ada paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, lumayan panjang ya. Tapi ya secara fakta kalau di ujian nanti teman-teman akan dihadapkan dengan bacaan yang memang berisikan beberapa paragraf ya. Bahkan bisa sampai 4 seperti ini ya. Oke, jadi sampai paragraf keempat nih teman-teman. Nah, sekarang kita ke paragraf 1 dulu ya. Kita simak apa sih yang dia bahas, kemudian nanti kita berlanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini katanya ya, di kalimat pertama, the wild and crazy playful activities were we associate with kittens give way to adult cats sleeping in the sun and prowling around the house. Jadi katanya aktivitas yang penuh canda gitu ya, yang liar dan gila gitu. Wow. Kemudian we associate with kittens ya, ada kata kittens. Oh, kittens ini apa sih? Anak kucing. Oh, oke. Jadi yang aktivitasnya itu yang aktif banget itu anak kucing ya. Mungkin teman-teman di rumah pernah punya kucing atau lihat kucing, anak kucing kalau bermain itu kayak nggak ada capeknya ya. Nah, itu yang dia mau sampaikan di sini. Oke, kemudian kita lihat apa poinnya, kata kerjanya di sini ya. Give way ya. Give way to adult cats sleeping in the sun and prowling around the house gitu. Jadi mungkin maksudnya si induknya ini, dia ini bisa tiduran aja ya, adult cats gitu. Bisa tiduran aja gitu di sekitar rumah sementara anak-anaknya bermain. Oke. Kelihatannya ini cukup basa-basi ya teman-teman, kita belum tahu apa sih yang ingin disampaikan. Nah, sekarang kita lihat lagi kalimat selanjutnya ya, kalimat ketiga. Kalimat kedua, we commonly presume senior cats will take even longer naps in the sun, ya, or on our beds. Jadi katanya kita mungkin mengira, ya, presume, ada kata presume, ya. Ini artinya mengira. Jadi mungkin kita mengira gitu ya teman-teman, mengira bahwa senior cats atau kucing yang lebih tua will take even longer naps ya, akan tidur lebih lama ya, tidur siang. Kalau naps itu tidur siang yang ini ya. In the sun or on our beds gitu. Jadi poinnya di sini kalau kucing yang lebih tua biasanya akan tidur lebih lama gitu ya sederhananya. Oke, kita cek lagi. Itu penting, katanya aktivitas tidur siang itu penting untuk kucing. Oke, however, ada however-nya gitu ya. Namun katanya ya, kita perlu mendifferentiate normal feline behaviors ya. Kita harus bisa membedakan gitu perilaku mereka ya, yang normal ya, yang normal dengan yang abnormal. Ada yang tahu artinya abnormal? Kalau normal itu normal ya, kalau abnormal tidak normal gitu atau tidak biasa. Berarti ada kesalahan gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita jadi dari sini yang ingin disampaikan bahwa kucing yang tidur itu mungkin sebenarnya enggak tidur secara umum ya, bukan istirahat, tapi bisa jadi merupakan tanda-tanda yang tidak normal gitu. Itu yang mau disampaikan. Apalagi kalau tidurnya lebih lama dari biasanya itu. Sekarang kita cek lagi ya. Some behavior changes in aging cats. Nah, apalagi katanya perubahan behavior atau perilaku pada kucing yang sudah tua di sini ya. Nah, biasanya itu berkaitan dengan pain. Pain itu artinya rasa sakit ya, atau ketidaknormalan gitu. Nah, jadi di sini ternyata dia mau memberitahukan teks ini ya, khususnya di paragraf 1, bahwa kucing yang tidur itu bisa menandakan dua hal. Apakah memang kucingnya capek, pengen tidur lama aja, atau hibernasi mungkin ya. Atau sebenarnya mereka ini sedang sakit itu. Nah, sekarang kita cek lagi. Cats are very good at hiding signs of pain. Oh, ternyata kucing ini sangat pintar gitu ya dalam menyembunyikan tanda-tanda sakitnya gitu. Sehingga oleh karena itu sebagai pemilik kucing kita perlu untuk lebih observan. Observan ini artinya teliti, teman-teman. Kita harus lebih teliti dalam mengenali apakah kucing kita memang membutuhkan bantuan itu ya. Oke, jadi garis besarnya di paragraf 1 sepertinya dia mau berikan kepada kita mengenai tanda-tanda kalau kucing itu mungkin sedang sakit gitu ya. Ada masalah gitu. Oke, itu ya paragraf 1 yang sudah disampaikan. Kita cek lagi apa sih di paragraf selanjutnya. Nah, di paragraf kedua katanya salah satu ya perilaku yang berkaitan dengan pain atau rasa sakit itu yang mungkin kita bisa lihat pada kucing yang sudah lebih tua adalah penurunan grooming and self-care ya.
Jadi kayak pembersihan diri gitu, grooming and self care atau menjaga diri si kucing itu sendiri. Kalau teman-teman pernah perhatikan, kucing itu selalu menjilat-jilat bagian tubuhnya ya, khususnya di yang mudah terjangkau seperti di tangan gitu, di perutnya atau bahkan di ekornya itu. Nah, kalau misalnya si kucing ini mengalami pain associated behavior changes atau ada mengalami rasa sakit gitu, nah biasanya itu ada penurunan dalam kegiatan grooming dan self care-nya gitu. Yang biasanya kalau lagi sehat rajin banget tuh ngebersihin tubuhnya, tapi karena dia sakit jadi kelihatannya udah jarang gitu ya membersihkan tubuhnya. Itu tanda-tanda bahwa kucing itu sebenarnya lagi sakit, itu yang mau disampaikan ya. Nah, kemudian di sini seperti ya dia teks ini mengungkapkan bahwa kucing ini katanya sangat cerdas gitu dalam menjaga dirinya agar tetap bersih gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi di sini ya ini sama ya informasinya teman-teman ya, bahwa kucing itu rajin gitu membersihkan tubuhnya. Kalau lagi malas berarti ada masalah pada kesehatannya. Kemudian paragraf ketiga, di sini ada perkenalan mengenai penyakitnya yaitu osteoartritis gitu. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang mungkin menyerang kucing gitu ya, teman-teman, yang bisa memberikan dampak 90% dari 10 kucing yang berusia 10 tahun atau lebih gitu. Nah, di sini katanya penyakit ini makes it uncomfortable to twist and turn, ya. Jadi gara-gara penyakit itu kucing jadi kayak nggak nyaman gitu atau sakit kalau harus berputar gitu ya untuk membersihkan bagian tubuhnya yang lebih sulit dijangkau gitu. Nah, karena ada penyakit itu dan mereka sudah tua juga ya dan membuat tubuh mereka sulit berputar, akhirnya mereka jarang membersihkan tubuhnya gitu ya. Nih, ada kata difficult. Jadi susah gitu untuk membuat atau membersihkan tubuhnya ya, sehingga mereka ini akan lebih kelihatan ini ya teman-teman, are not groomed become matted ya. Jadi karena tidak dibersihkan jadi kusut gitu kulitnya, bulunya gitu ya. Jadi udah nggak halus gitu atau mungkin malah berbau gitu ya. Nah itu yang ingin disampaikan. Jadi ini sejauh ini yang disampaikan bahwa ada penyakit pada kucing yang sudah lebih tua gitu ya, yang mana mereka ini sulit membersihkan tubuh mereka sehingga bulunya ini akan lebih kasar gitu teman-teman ya. Ini tadi ada kata matted ya di sana. Itu oke, kita cek lagi paragraf keempat apa sih yang ingin disampaikan. Nah, if you notice your cat developing matted hair or flaky skin, jadi katanya kalau misalnya kucing Anda gitu ya memiliki bulu yang kasar dan kulit yang kasar juga, jadi make an appointment with your veterinarian ya. Jadi bawa ke dokter hewan gitu. Karena ini bisa menjadi ya signal atau tanda bahwa kucing tersebut sedang sakit gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ada tips ya kalau misalnya kucingnya memang sulit sekali membersihkan tubuh ya walaupun penyakitnya sudah diatasi gitu. Jadi mungkin bisa memotong bagian bulunya gitu ya agar lebih pendek dan mudah untuk tetap bersih itu ya. Itu kesimpulan di paragraf keempat yang mengikuti informasi yang ada pada paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi apa sih yang kita bisa simpulkan dari sini tadi? Jadi tentang kucing yang lebih tua itu katanya rentan gampang sakit. Salah satunya itu ada tadi ya, nama penyakitnya adalah osteoartritis atau OA yang membuat tubuhnya itu lebih kaku sehingga sakit gitu atau tidak nyaman kalau harus berputar dan membersihkan tubuhnya itu ya. Dan tadi paragraf keempat diberikan tips, pastinya harus ke dokter hewan ya, dan ada juga tips khusus tadi yaitu memotong bagian bulunya di beberapa area agar lebih mudah terjangkau untuk dibersihkan. Nah, sekarang kita lihat ke pertanyaannya teman-teman. Questions 2. What is the purpose of the text? Nah, kita kembali lagi ya tentang apa sih tujuan dari bacaan tersebut gitu. Nah, jadi untuk menentukan tujuannya tadi, nah kita perlu menyimpulkan apa ide pokoknya. Dan tadi sudah ya, ide pokoknya itu tentang bahwa kucing yang lebih tua biasanya akan mudah terkena penyakit. Salah satunya adalah OA tadi ya, yang mana katanya mempengaruhi kegiatan membersihkan tubuhnya, yang mana akhirnya mereka lebih malas atau mungkin memang tidak bisa bergerak lebih leluasa, yang mengakibatkan bulu dan kulitnya lebih kasar gitu ya. Dan di paragraf keempat ini tadi tentang saran, mungkin dibawa ke dokter hewan atau mungkin bisa bantu dengan memotong bagian bulunya yang bisa membantu kucing ini lebih mudah untuk membersihkan tubuhnya itu teman-teman. Jadi apa sih tujuannya? Kita cek ya antara A dan E, kita bandingkan coba.
Apakah tujuannya to help cat owners groom their old cats? Apakah untuk membantu cat owners groom their old cats? Kata kuncinya, kalau yang tadi di sana memang tentang salah satunya itu OA ya. Tadi penyakit OA ini yang menghambat kegiatan grooming atau membersihkan tubuh. Ya, itu. Kemudian, ada kata to help. Apakah pada bacaan tersebut menyinggung tentang bantuan? Ternyata ada ya. Tadi di paragraf keempat. Salah satunya itu katanya bawa ke dokter hewan gitu. Jadi A ini cukup mewakili teman-teman ya. Ada di pada bacaan. Jadi menyebutkan apa sih penyebab kucing jadi kayak kesulitan gitu dalam membersihkan tubuhnya, groom, dan tips apa yang diberikan gitu untuk pemilik kucing. Jadi A ini bisa ya, tapi kita keep dulu, coba kita bandingkan dengan yang lain. Kalau Bravo, bagian B, to make cat owners aware of osteoarthritis in cats gitu. Untuk memberitahukan ya, untuk memberitahukan pemilik kucing tentang penyakit osteoarthritis pada kucing gitu ya. Nah, ini memang ada pada bacaan juga teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat 1, 2, 3, 4 paragraf itu tidak sepenuhnya membahas mengenai osteoarthritis gitu ya. Osteoarthritis ini adalah salah satu contohnya saja tentang penyakit yang mungkin dihadapi oleh kucing yang sudah tua. Jadi B ini kalau dibandingkan dengan A masih lemah ya untuk mewakilkan apa sih tujuan pada bacaan tersebut. Kemudian to give elderly cat owners tips to reduce pain in their cats ya. Nah, kalau tips ada ya, tips ada tapi hanya di bagian terakhir gitu. Jadi bagian C ini tidak mewakili paragraf 1, 2, 3 ya. Dan reduce pain terlalu umum, padahal tadi khususnya itu membersihkan tubuh. Kalau delta, to make all cats owners notice signals of pain in their cats gitu. Nah, ini juga bisa ya untuk membuat pemilik kucing memperhatikan tanda-tanda penyakit pada kucing gitu. Tapi masih secara umum ya. Sedangkan tadi memang lebih khusus membahas mengenai grooming atau membersihkan tubuh. Jadi D ini masih terlalu umum ya untuk teks tersebut. Nah, karena teks tersebut sekali lagi tentang grooming ya, membersihkan tubuh kucing dan diberikan tips agar membantu mereka kalau memang kesulitan. Dan yang terakhir adalah untuk memberitahukan pemilik kucing yang sudah kucingnya tua ya, untuk mencari pertolongan medis untuk kucingnya gitu. Nah, kalau yang itu ada disinggung ya, tapi hanya di paragraf keempat, tapi tidak satu bacaan ya. Jadi kurang lebih memang seperti mencari ide pokok pada bacaan yang mana menyinggung atau mengcover setiap paragraf pembahasannya ya. Dan yang mengcover tadi adalah di bagian alfa gitu ya, tentang salah satu penyakit yang diderita oleh kucing yang sudah tua, yaitu kesulitan dalam grooming atau membersihkan tubuhnya. Kemudian lebih detailnya mengenai contoh penyakitnya apa, dan di paragraf terakhir diberikan tentang tipsnya to help gitu ya, dengan membawa ke dokter hewan atau membantu memotong beberapa bagian rambut kucing ya, agar kucing yang sudah tua atau mengalami penyakit tersebut bisa lebih mudah membersihkan tubuhnya. Bagaimana teman-teman? Ya, jadi kita sudah latihan untuk dua jenis teks ini. Semoga teman-teman bisa melihat lebih jelas ya tentang pertanyaan tersebut, tentang apa itu what is the purpose of the text gitu ya. Dan teman-teman sudah bisa tahu juga cara mencarinya, dan ternyata sama dengan mencari ide pokok gitu. Jadi ketika teman-teman sudah tahu apa isi dari bacaan tersebut, pastinya teman-teman akan lebih mudah untuk menentukan tujuan dari bacaan tersebut ya, apakah itu pada paragraf tertentu atau pada bacaan tertentu.